Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi, berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu satu yang sangat penting dalam hidup kita, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian, "Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun?" Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika suasana rumah tangga kita yang kacau, yang rusak, maka kita butuh pemulihan dari Tuhan. Ketika anak-anak kita yang kacau, yang tidak ada rasa hormat kepada orang tua dan terlibat dalam berbagai kejahatan, maka kita butuh pemulihan dari Tuhan. Ketika kita ada pada suatu gereja yang aturan firman tidak ditegakkan, maka kita butuh pemulihan dalam gereja itu. Ketika kita ada pada suatu masyarakat, suatu desa, suatu kota yang kejahatannya merajalela, maka sudah barang tentu kita butuh pemulihan dari Tuhan. Demikian juga umat Allah pada waktu itu yang mengalami suatu masa yang sukar, mengalami kesulitan oleh karena Allah menghukum mereka. Sehingga mereka mengalami suatu kesulitan yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Karena itu umatnya pada waktu itu berdoa memohon pemulihan dari Tuhan. Apa yang harus kita buat supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini untuk kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Dalam ayat 2 dan 4, "Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala." Apa yang membuat murka Tuhan yang menyala-nyala akhirnya mereda? Apa yang membuat akhirnya keturunan Yakub bisa mengalami pemulihan? Karena mereka bertobat dari dosa mereka. Makanya dalam ayat 3, "Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka." Apa yang membuat Tuhan mengampuni kesalahan mereka? Karena mereka bertobat dari dosa mereka. Jadi hal ini yang dituntut dari saudara dan saya, supaya kita bisa mengalami pemulihan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan suami kita, kehidupan istri kita, kehidupan masyarakat di mana kita ada. Maka kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Dosa selalu mendatangkan hukuman Tuhan. Dosa selalu menyusahkan hidup kita, merusak keluarga kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan masa depan kita, termasuk masa depan anak-anak kita. Karena itu kita butuh Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan Tuhan mengampuni ketika kita datang pada pengakuan akan dosa kita. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan." Hanya pertobatan yang bisa meredahkan amarah Tuhan. Hanya pertobatanlah yang bisa meredam murka Tuhan atas kehidupan kita karena dosa-dosa kita. Jadi pertobatan itu hal yang penting untuk kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 5, "Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun?" Pulihkan
pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Ini suatu doa, suatu permintaan kepada Tuhan, pulihkanlah kami. Jadi dari sini hal yang kedua, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka kita berdoa untuk mengalami pemulihan itu. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan hidup saya, supaya Tuhan pulihkan keluarga saya, supaya Tuhan pulihkan anak-anak saya. Itu doa. Kalau kita berdoa itu berarti bahwa kita ada kerinduan untuk mengalami pemulihan. Jangan kita berdoa tanpa ada kerinduan mengalami pemulihan itu. Harusnya doa kita, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, lahir dari suatu kerinduan bahwa saya, keluarga saya, anak-anak saya mau dipulihkan Tuhan. Makanya saya berdoa supaya saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita. Mari kita berdoa, kita bergumul, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami. Ini hal yang kedua dari yang dituntut dari Tuhan, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan memulihkan keluarga kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan memulihkan suami kita, memulihkan anak-anak kita, memulihkan istri kita, memulihkan orang tua kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan. Karena itu ketika kita berdoa, itu suatu yang sangat penting. Dan doa itu lahir dari adanya suatu kerinduan yang dalam. Bahwa saya mau mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka saya percaya pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, ataupun anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayat 10 sampai 14. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Orang-orang yang takut akan Dia, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Di sini kita melihat suatu cara hidup yang baik karena kita dasarnya takut Tuhan. Jadi hal yang ketiga, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, mari kita mulai membangun cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu didasarkan karena kita takut Tuhan, sehingga ada kasih, ada kesetiaan, ada keadilan, ada damai sejahtera. Itu suatu standar hidup yang baik, yang pastilah berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita mulai membangun cara-cara hidup yang baik seperti itu, maka pastilah kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang dituntut Tuhan supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, yang ketiga adalah memiliki cara hidup yang baik. Dan cara hidup yang baik hanya bisa dibangun atas dasar takut akan Tuhan. Makanya dalam ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jadi kita hanya bisa ada kasih, ada keadilan, ada damai sejahtera, ada kesetiaan. Itu hanya bisa ada, lahir karena kita takut Tuhan. Jadi mari kita belajar. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mulai belajar membangun, memiliki cara hidup yang baik, karakter hidup yang baik, yang pasti berkenan kepada Tuhan. Karena kita memiliki kasih, memiliki kesetiaan, memiliki keadilan, memiliki damai sejahtera, terus ada dalam hidup kita. Itu suatu cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan cara hidup yang seperti itu akan mendatangkan intervensi ilahi dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Supaya kami mengalami pemulihan dari Tuhan, tolong kami supaya kami mau bertobat dari dosa-dosa kami.
Tolong kami supaya kami berdoa untuk mengalami pemulihan itu. Dan tolong kami supaya kami mulai membangun cara hidup yang baik, yang didasari oleh takut akan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.